Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu ya alim, yafqahu ya hadi, amma ba'd. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah takdirkan kita untuk bisa bersilaturahim, bisa berjumpa melalui daring ini lewat Zoom, yang mana mudah-mudahan kita berharap kepada Allah nggak boleh Allah ridhoi kita dalam pertemuan ini, dan pastinya pertemuan pada pagi hari ini ayah bunda sekalian bukanlah sebuah pertemuan yang kebetulan, namun pertemuan yang sudah Allah takdirkan agar kita bisa berjumpa, bersilaturahim, yang insya Allah mudah-mudahan ada sebuah ilmu ataupun hikmah yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah sekeluarga. Amin. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam kita, yakni Nabi yang mulia yang diciptakan oleh Zat yang maha mulia, Nabi yang agung yang diciptakan oleh Zat yang maha agung, Nabi yang suci yang diciptakan oleh Zat yang maha suci, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bisa mengamalkan sunnah-sunnah dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz Habibur Rahim ya, yang tadi telah menyampaikan atas kesempatannya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah. Begitupun ayah bunda sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah senang bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini, meskipun melalui daring, karena biasanya kalau misalkan ketika kegiatan pelatihan manusia berakhlak Al-Quran ataupun sholat khusyuk ini, biasanya kita secara offline agar lebih maksimal. Namun mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan walaupun hanya online seperti ini dan bisa tertangkap daripada materi ataupun maksud yang disampaikan nantinya. Nah, sebelum saya mulai kepada materi ayah bunda sekalian, insya Allah karena ini meskipun kita mencoba untuk bentuknya seperti pelatihan, oleh karena itu nanti ketika mungkin ada sebuah pertanyaan yang saya sampaikan, boleh ayah bunda jawab, namun tidak usah speakernya tetap di unmute gitu ya. Nah, tetap saja. Jadi ini ada sebuah interaksi nanti yang hadir, kecuali kalau misalkan diperkenankan untuk misalkan menjelaskan ataupun menjawab itu ketika nanti dalam pelaksanaan materinya. Dan biasanya materi ini pun disampaikan ayah bunda sekalian, kalau kita pelatihan biasanya bisa sampai 1 hari full untuk materinya terkait sholat khusyuk ya. Namun pada hari ini waktu saya sangat terbatas sekali, hanya kurang lebih 1 jam 15 menit ya. Saya diberikan waktu sampai jam 11 insya Allah itu untuk menyampaikan, lalu setelahnya kita bisa ada tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan nantinya insya Allah. Silakan bisa di akhir acara ya, ketika ingin sudah dipersilahkan untuk bisa bertanya. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat khusyuk. Ketika kita berbicara tentang sholat khusyuk, ayah bunda sekalian, pasti suatu hal yang biasa kita sering lakukan setiap hari. Namun terkadang saat ini banyak kita temukan ketika orang yang sedang sholat ataupun mereka takbir Allahu Akbar, ketika mereka takbir masih ada yang ingat jemuran, ada ingat cucian ya, ada ingat anak, suami, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada yang masih seperti itu ayah bunda? Ada. Ada Pak Ustaz. Ada. Mudah-mudahan selepas pelatihan ini nanti insya Allah ada sebuah perubahan yang bisa Amin. Nah, namun sebelumnya bunda sekalian, saya ingin mengkondisikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya yakin yang hadir pada kesempatan hari ini orang-orang luar biasa ya. Kabarnya ada dokter,
ada PNS, ada guru, dan lain sebagainya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pastinya saya yakin ilmu ayah bunda sekalian sudah luar biasa. Apalagi kalau melihat saya saat ini, mungkin ayah bunda seperti masih muda ya Pak. Nah, jadi ya seperti anggap saja mungkin anaknya ayah bunda yang ingin mengabarkan, yang sedang merantau dan ingin mengabarkan sesuatu kepada ayah bunda sekalian. Sehingga saya tidak akan menggurui pada kesempatan pagi hari ini, namun ingin sharing saja ayah bunda sekalian, insya Allah ya. Nah baik ayah bunda sekalian, salah satu penyebab ada faktor hal yang sering terjadi, banyak kita menemukan ada harus tolak ukur daripada sholat yang sudah kita lakukan, karena salah satu tolak ukur seseorang sudah mendapatkan kehusuan dalam sholat, yakni akan terjauhkan dari kemungkaran dan akan senantiasa melaksanakan ketaatan. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu nih, pertanyaan. Ayah bunda sekalian, siapa di sini di antara ayah bunda sekalian yang ada merasa dalam dirinya ilmunya lebih tinggi daripada yang lain? Ada? No. Atau siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya lebih baik dari yang lain? Ada? Belum. Atau siapa di antara ayah bunda di sini yang merasa hartanya lebih banyak, kekayaannya lebih banyak daripada yang lain? Ada? Tidak. Cukup biasa aja. Ini yang merasa lebih tampan, lebih cantik daripada yang lain? Ada? Tidak. Ternyata ya bunda sekalian, kita semua yang berada di sini, yang hadir pada kesempatan kali ini, kita merupakan semuanya sama, betul tidak? Ya, sama-sama mau belajar, insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau misalkan saat ini kita merasa mulia daripada yang lain, mohon maaf, boleh jadi di luaran sana ada orang yang lebih mulia dibandingkan kita. Jadi kalau saat ini kita merasa diri kita lebih tinggi, lebih dalam kajian ilmunya, boleh jadi di luaran sana ada orang yang lebih luar biasa kajian dan lebih dalam kajian dibandingkan kita. Atau jikalau saat ini ada di antara kita yang merasa diri kita lebih kaya, lebih banyak hartanya daripada yang lain, mohon maaf, boleh jadi di luaran sana pun ada orang yang lebih hartanya lebih banyak, bahkan Firaun pun kekayaannya begitu luar biasa ya bunda sekalian, betul? Nah, oleh karena itu, kenapa salah satu kita untuk bisa menggapai ke sholat khusyuk, tidak ada tinggi hati dalam hati ini. Karena kalau kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih baik, lebih soleh dan lain sebagainya, ini akan membawa hati kita menjadi hati yang keras nantinya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang keras, dari hati yang sombong dan lain sebagainya, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah tanamkan dalam diri kita ya kerendahan hati dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda sekalian, saat ini kita banyak menemukan orang yang sudah banyak sholat, pulang pergi ke masjid 5 waktu tinggal dan istiqomah dalam ibadahnya. Namun kalau misalkan ayah bunda ingin tahu nih, sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan saat ini, sholat yang kita lakukan pada saat ini sudah berdampak baik dalam kepribadian dan kehidupan kita, ada tolak ukurnya ya bunda sekalian. Ini sebagai pengantar terlebih dahulu agar ada ketahuan. Mungkin saya di sini melihat usia ayah bunda ini ada yang mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Atau ada yang lebih 60 tahun? Ada. Ada ya. Subhanallah. Sudah panjang perjalanan kita saat ini hidup di dunia ini ayah bunda sekalian. Pertanyaannya, sudah seberapa besar sih dampak daripada sholat yang kita lakukan sudah menjadi perubahan besar dalam kehidupan kita? Ini sedikit kita renungan terlebih dahulu karena nanti kita bisa untuk bisa melihat apa yang terjadi dalam diri kita
setelah kita melaksanakan sholat sebelum pertemuan ini. Ini enak. Nah, ayah bunda sekalian, lalu apalagi saya di sini menyampaikan tentang sholat khusyuk, tidak akan membahas tentang fikih. Namun pembahasan kita sholat khusyuk saat ini lebih daripada aspek psikolog, yang mana ada sebuah perubahan diri, perilaku yang akan hadir dalam diri kita setelah pelatihan ini. Nah, ayah bunda sekalian, ada 5 tolak ukur kalau kita ingin tahu apakah sholat kita sudah khusyuk atau belum, yang mana ini bisa dilihat daripada kepribadian yang kita lakukan setiap hari. Yang pertama ayah bunda sekalian, kita masih banyak melihat saat ini banyak orang yang sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, banyak orang yang sholat tepat waktu, banyak orang yang sholat dengan sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Namun kita masih melihat saat ini, kok sudah banyak orang yang sholat, tapi selesai sholat pulang ke rumah kok masih marah-marah. Udah beres sholat, doa, jikir, sholat sunnah, tapi kok pulang ke rumah masih marah-marah. Nah, pertanyaannya, ada sebuah tantangan dari saya. Ayah bunda sekalian yang saat ini berniat untuk kita menggapai sholat khusyuk, saya ingin tanya, siapa di antara ayah bunda di sini yang siap mulai hari ini tidak akan pernah marah-marah lagi? Coba. Insya Allah siap. Siap. Ya. Nah, kenapa ayah bunda sekalian? Karena heran ayah bunda sekalian, kalau saat ini kita yang sudah sering ahli masjid, ahli sholat, tapi kok setelah sholat masih suka marah-marah, mungkin keheranan keluarga kita. Saya contohkan seperti ini ayah bunda sekalian. Contoh, ayah saat ini. Ayah kan sudah sering datang ke masjid sholat berjamaah, betul? Ayah kan sudah sering datang ke masjid untuk apa? Berdoa, zikir di sana, membaca Quran di sana. Tapi coba bayangkan, kalau suatu hari ayah datang ke masjid sholat zuhur, nyampe di masjid ayah sholat zuhur, ayah berdoa, zikir di sana. Lalu pulang ke rumah, tiba-tiba ayah nyampe rumah. Ketika nyampe rumah, tiba-tiba ayah marah-marah kepada anak istri. Lalu ditanya oleh anak ayah, ayah habis dari mana ayah? Lalu ayah menjawab, ayah habis dari masjid, nak. Nah, setelah itu ditanya balik oleh anak ayah, kok ayah pulang dari masjid habis sholat, kok nyampe rumah marah-marah? Emang ketika sholat ayah diajarin marah-marah ya? Kira-kira ayah bilang apa? Apakah kita ketika sholat di masjid atau kita diajarkan marah-marah, ayah bunda? Tidak. Tentu tidak. Coba kita lihat, ketika dalam sholat kita diajarkan ketenangan. Maka kalau orang yang sudah sholatnya khusyuk, maka dia kalau setelah sholat, maka akan hadir pribadi yang tenang dalam dirinya. Di dalam sholat kita diajarkan kesabaran. Maka kalau orang yang sudah mendapatkan sholatnya yang khusyuk, maka dia selesai sholat akan hadir apa? Di luar sholat pun dia akan menjadi pribadi yang sabar. Di dalam sholat kita diajarkan apa? Kita diajarkan untuk senantiasa taat mata kita, telinga kita, untuk selalu berharap kepada Allah. Tapi tidak sedikit kita menemukan sudah sholat, tapi ketika pulang ke rumah masih bermaksiat dan lain sebagainya. Nah, maka yang pertama tadi, ayah bunda sekalian, ya, yang harus untuk menjadi sebuah perubahan dalam diri kita, ya ini berbicara tentang akhlak, perubahan karakter yang ada dalam diri kita, maka insya Allah kita berniat hilangkan sifat marah dalam diri kita. Karena salah satu ciri penghuni surga itu apa? Dia tidak marah, ayah bunda sekalian. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Pribadi yang akan mendapatkan sholat khusyuk, insya Allah pribadi yang tenang, dan insya Allah dia terhindar dari sifat amarah dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama ya bunda sekalian. Lalu selanjutnya apa? Kita masih menemukan juga ya bunda sekalian, saat ini banyak orang yang sholat, tapi selesai dia sholat, selesai dia melaksanakan ibadah membaca Al-Quran, setelah dia selesai
sholat sunnah, bahkan dia selesai pergi umroh haji, tapi masih marah-marah. Kan ada juga yang selesai sholat, masih sering berprasangka buruk kepada orang lain. Pertanyaannya, ayah bunda masih ada yang sering berprasangka buruk kepada orang lain? Masih. Nah, Mudah-mudahan tidak. di dalam sholat kita diajarkan untuk apa? Senantiasa selalu husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah dari apapun yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita saat ini diuji sedikit saja oleh Allah. Terkadang kita berprasangka buruk kepada orang lain. Padahal itu hakikatnya kita pun sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setiap apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah yang terbaik jikalau kita menyikapinya dengan baik. Ya, insya Allah yang kedua tadi. Lalu yang ketiga apa ya bunda sekalian? Jikalau kita ingin mengetahui dampak dari sholat kita, apa yang ketiga? Siapa di antara ayah bunda di sini nih yang siap mulai hari ini sambil kita mulai mengamalkan sholat nantinya, praktiknya, yang siap untuk tidak akan pernah sakit hati lagi? Siap. Insya Allah. Salah. Allah ya. Nah, karena salah satu ciri Allah tuh dalam Asmaul Husna pun kan ya sabur ya. Bahkan Rasulullah pun ketika ada yang menyakiti Rasulullah tidak dia balas dengan keburukan, tapi idfa' billati hiya ahsan ya, dengan kebaikan yang dia berikan kembali. Jadi tolaklah keburukan, balaslah keburukan dengan sebuah kebaikan. Begitupun ada yang ketika ada yang menyakiti kita. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, saya ingin tanya dulu ayah bunda sekalian, jikalau saat ini misalkan selepas dari pertemuan ini ternyata ada orang yang menyakiti kita, yang menjolimi kita, kira-kira kita harus sakit hati apa harus bahagia ketika ada orang yang menjolimi kita? Jujur. Hah? Kalau ada orang yang menjolimi kita, kira-kira kita harus bahagia atau harus sakit hati? Boleh dijawab ayah bunda sekalian? Bingung ya. Bahagia. Tidak boleh sakit hati. Padahal sakit hati. Bahagia. Ya, cukup ya. Nah, ayah bunda sekalian, ketika saat ini selepas dari pertemuan ini, insya Allah pastikan ayah bunda sekalian, saya ingin memastikan, apalagi sudah belajar nantinya sholat khusyuk, apa? Ketika kita dijolimi oleh orang lain, ketika kita disakiti oleh orang lain, maka pastikan kita jangan sakit hati, tapi kita harus bahagia. Ya, kenapa kita harus bahagia, ayah bunda sekalian? Nah, ini ternyata ada kabar baiknya ya bunda sekalian ya. Mungkin pernah mendengar ada sebuah hadis yang mana kita nanti di padang mahsyar nanti ketika ada seorang hamba di mana dia ketika hamba tersebut hamba tersebut akan dihitung amal kebaikan dan lain sebagainya, banyak orang yang meminta ya ternyata hamba tersebut tercap rugi oleh kata Rasulullah SAW. Rugi kenapa? Rugi karena dia ketika semasa hidupnya sering menyakiti hati orang lain. Jadi kata Rasulullah, bangkrut orang tersebut. Bangkrut dari apa? Bukan bangkrut dari harta, bukan bangkrut dari tidak punya uang dan lain sebagainya, tapi bangkrut dari pahala. Kenapa dia bangkrut dari pahala? Padahal dia dulu sering sholat, sering sedekah dan lain sebagainya. Ternyata ketika dia meskipun sudah sering beribadah, namun dia sering menyakiti hati orang lain, menyakiti keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya. Sehingga dia nanti akan dipintakan amal kebaikannya untuk ditransferkan kepada orang yang menyakitinya. Jadi nauzubillahi min dzalik ya Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah berusaha beribadah, ternyata kita lupa menjaga lisan kita, menjaga sikap kita terhadap keluarga, tetangga, masyarakat kita. Kenapa? Kita boleh jadi sering menjolimi orang lain, sering menyakiti hati orang lain dengan lisan kita. Pada akhirnya seorang hamba tersebut dia dipinta
dipertanggungjawabkan atas apa yang ia lakukan, dan pahala yang dilakukan menebus daripada kejoliman apa yang dilakukannya semasa hidupnya. Ya. Sehingga kalau misalkan bahkan kalau pahalanya sudah habis, menebus daripada dosa ataupun kejoliman, pernah menyakiti saudaranya dan lain sebagainya, maka boleh jadi dosa-dosa yang seorang yang dijolimi tersebut akan ditransferkan kepada orang yang menjolimi. Nauzubillahimin dzalik. Nah, oleh karena itu, ayah bunda sekalian, pada saat ini pastikan kalau misalkan ada orang yang menjolimi kita, pada hakikatnya sedang terjadi transfer pahala. Betul ya? Jadi sedang terjadi transfer pahala dari orang yang menjolimi kepada orang yang dijolimi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ditransfer pahala oleh orang lain, kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Bahagia ya. Jadi kalau misalkan ditransfer pahala oleh orang lain, ya bahagia. Justru ketika ada orang yang menyakiti, menjolimi kita, maka kita harus berterima kasih kepada orang tersebut ya, atas transferan pahala. Jangankan pahala, kalau kita ditransfer uang saja oleh anak-anak kita, keluarga kita, ya kita bahagia. Nah, oleh karena itu mulai hari ini, pastikan nanti salah satu dampak daripada sholat, dia tidak akan sakit hati. Karena dia yakin ini semua ketetapan daripada Allah, dan dia menerima dengan ikhlas. Karena boleh jadi perbuatan dosa orang lain kepada kita, boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosa kita. Dan boleh jadi ini hasil dari keburukan yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu untuk menebus dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Nah, itu ayah bunda sekalian, yang ketiga ya. Lalu yang keempat, ayah bunda sekalian, jadi dampak daripada sholat yang khusyuk, insya Allah, apa? Saya ingin tanya, siapa di antara bunda di sini yang siap mulai hari ini dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah bersedih hati lagi? Insya Allah. Wow. Insya Allahnya berat ya bun. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah ya. Jadi, ayo mudah-mudahan. Jadi dampak daripada sholat yang kita sudah lakukan apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya dalam Al-Quran dalam surat Al-Fussilat ayat 30, Innalladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Jadi innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah. Saya ingin tanya, Tuhan kita siapa? Allah. Kalau kita sudah yakin Tuhan kita Allah, lalu kita ini tandanya apa? Tandanya kita sudah berkomitmen kepada Allah, akan siap untuk menjalankan perintahnya dan siap menjauhi larangannya. Ibu, ayah, bunda sekalian, sudah menjalankan sholat 5 waktu, sudah menjalankan sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, lalu sudah menjalankan baca Qur'annya dan lain sebagainya. Tsumastaqamu, kemudian kita istiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah, istiqomah tahajud, istiqomah berjamaah, istiqomah sholat di awal waktu, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah melakukan hal-hal positif yang lainnya, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Ternyata ayah bunda sekalian, bagi orang-orang yang istiqomah ini, Allah kabarkan kabar gembira apa? Alla takhafu wa la tahzan. Tidak akan ada rasa takut dan bersedih hati dalam dirinya. Ya, makanya kalau saat ini hidup kita nih, apalagi dalam kondisi ini ayah bunda sekalian, kita mulai bersedih, khawatir, takut, apalagi saat ini kita melihat ya ekonomi yang begitu luar biasa, perubahan ekonomi, bahkan karena basic saya dari hukum, saya kemarin meneliti juga di pengadilan agama, banyak orang yang bercerai. Ya, banyak orang yang bercerai di pengadilan agama Bandung, bahkan meningkat beberapa kali lipat, 4 kali lipat daripada sebelumnya. Karena dari faktor ekonomi. Nah sebenarnya faktor tauhidlah yang menentukan, bukan toh hanya pada faktor ekonomi. Karena Allah sudah janjikan, Allah takhafu wa la tahzan. Kalau kita semua taat kepada Allah,
maka Allah akan menjamin tidak akan ada rasa takut, khawatir dalam diri kita. Begitupun kalau kita sudah merasakan sholat yang khusyuk, insya Allah akan hadir ketenangan karena kita yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya Bunda sekalian. Ya. Insyaallah. Jadi kuncinya kalau misalkan kita saat ini sudah mulai sedih, ada perasaan sedih, khawatir, takut, tinggal perbaiki saja hubungan kita dengan Allah ya Bunda sekalian. Nah itu, dan yang kelima ya Bunda sekalian, kalau kita ingin melihat nih tolak ukur sudah seberapa besar sholat yang kita lakukan sudah berdampak baik dalam kehidupan kita, sudah berdampak baik dalam kepribadian kita. Yang kelima apa? Siapa di antara ayah bunda di sini yang siap mulai hari ini tidak akan pernah berputus asa lagi? Allah. Allah ya, ayah bunda. Allah. Nah, karena insya Allah kita yakin, selalu yakin setelah kesulitan pasti ada Mudahan. Orang yang yakin kepada Allah selalu yakin bahwa setiap kesulitan yang hadir ini sebentar lagi akan ada kemudahan yang akan dia dapatkan selama kita melaluinya hal tersebut dengan baik, ya, dengan baik dan kita menerima, ridho, ikhlas. Nah, begitupun dengan sholat kita benar-benar adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah dalam beberapa riwayat ketika beliau punya masalah, beliau langsung melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, makanya orang yang sudah sholatnya sudah meresap, sudah dirasakan dampaknya, maka dia selalu yakin akan selalu hadir pertolongan Allah sehingga terjauh dari sifat putus asa dalam dirinya. Gagal bisnis yang satu, coba lagi. Gagal di rumah tangga, misalkan diperbaiki kembali. Anak sulit diatur, diperbaiki kembali, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya pun yakin di antara bunda sekalian ada yang mungkin sempat berputus asa saking nakalnya anak kita saat ini, ya, yang mungkin sulit diatur, sulit diajarkan dan lain sebagainya. Tetap kita tidak boleh berputus asa. Ya, cirinya orang yang berputus asa dalam mendidik anak apa? Ketika dia mendidik anak, anaknya nggak soleh misalkan, anaknya sulit diarahkan dan lain sebagainya. Kadang ada orang tua yang seperti ini. Silahkan nak, kamu pergi saja ke sana. Jadi kamu mau lakukan apapun di sana silahkan. Nah, ada orang tua yang seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orang tua yang berputus asa ya. Tapi mudah-mudahan kita merupakan orang tua yang terus mau belajar, mencari ilmu bagaimana untuk bisa mendidik anak kita bisa lebih baik lagi. Karena kan terkadang saat ini ayah bunda sekalian, ya boleh jadi anak kita saat ini nakal sekarang ya, sulit diatur, dekil dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, boleh jadi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, bisa jadi anak kita lebih baik dibandingkan kita ya. Karena setiap manusia ini memiliki proses masing-masing perjalanan hidupnya. Kalau kita melihat contoh guru-guru kita di Indonesia bahkan, ya, ibunda ayahanda sekalian masih ingat almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari? Ya, masih. Beliau kan, masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di surganya. Beliau ketika sebelum meninggal dunia, dulunya kan sempat masuk kepada dunia malam, bahkan mabuk dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah berikan hidayah, masya Allah, ketika meninggalnya pun ribuan orang ternyata ya bunda sekalian yang mensolatkan beliau di Istiqlal ya. Itu betapa terlihatnya kemanfaatan beliau. Makanya kita saat ini harus bersabar. Saya yakin kan mungkin boleh jadi kita pun punya masa lalu ayah bunda sekalian ya. Mungkin ibu yang saat ini sudah berhijabnya panjang, sudah sering ke majlis taklim. Pertanyaannya ketika muda apakah sudah seperti itu? Insya Allah. Jadi kita baru saat-saat ini saja. Nah, bahkan orang tua kita pun bersabar ya untuk menerima kita bisa lebih baik. Nah, masa kita tidak bisa bersabar kepada anak-anak kita? Yang penting tugas kita selalu mendoakan anak-anak kita bisa menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan itu semua ya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, itu ayah bunda sekalian. Jadi 5 hal tolak ukur dampak daripada sholat yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu saya ingin tanya kembali, siap mulai hari ini tidak akan marah-marah lagi? Ya, Allah. insyaallah. Wah. Insyaallah. Ayah bunda sekalian mulai hari ini tidak akan mudah prasangka buruk lagi kepada orang lain. Insya Allah. Insya Allah ya. Karena ini bisa menjadi benteng dalam hati kita untuk kita terjauhkan daripada hal-hal yang negatif. Nah, lalu yang ketiga, siap di antara ayah bunda di sini mulai hari ini tidak akan pernah sakit hati ketika dijolimi oleh orang lain. Siap? Siap, insya Allah. Jadi mulai hari ini kalau dijolimi oleh orang lain harus apa kita ayah bunda sekalian? Senyum. Bahagia. Harus bahagia. Biasanya Bu, kalau misalkan kita sudah siap untuk menyebutkan harus senyum, harus bahagia, siap-siap diuji ya Bu ya. Bisa jadi diuji oleh tetangga, oleh atau oleh suami ibu. Tiba-tiba suami ibu minta nikah lagi. Apa yang ibu lakukan? Waduh. Harus musyawarah itu ya bunda sekalian ya. Nah itu yang ketiga ya bunda sekalian, pada intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mudah sakit hati karena tidak baik untuk kesehatan, spiritual dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ayah bunda sekalian, siap mulai hari ini tidak akan bersedih hati lagi ya. Insya Allah. Nah, kalau kita sholat yang khusyuk, insya Allah kita yakin bahwa pertolongan Allah itu ada, maka kita fokusnya ke Allah, bukan fokus kepada masalah. Tinggal cek aja evaluasi ibadah yang kita lakukan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi, insya Allah mudah-mudahan kita terjauhkan daripada sifat rasa putus asa dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu 5 hal ayah bunda sekalian untuk sebagai pengantar ya daripada dampak yang bisa kita rasakan sejauh ini. Ayah bunda 30 tahun, 40 tahun sudah melaksanakan sholat. Tinggal dicek aja 5 hal tersebut. Apakah kita sudah merasakan sholat yang khusyuk, akan dilihat dari dampak tersebut, ayah bunda sekalian. Nah, untuk selanjutnya, ayah bunda sekalian, terkait berbicara tentang sholat yang khusyuk. Jadi, di mana ketika kita melaksanakan sebuah sholat, sebenarnya kita dalam pelatihannya ada banyak faktor-faktor yang membuat kita belum merasakan sholat yang khusyuk, ayah bunda sekalian. Dan saya tidak akan menyampaikannya semuanya karena tidak akan cukup ya penjelasan kita hari ini. Namun ada beberapa hal saja. Jadi yang pertama, ayah bunda sekalian, ada beberapa faktor mengapa banyak orang yang sudah melaksanakan sholat tapi belum merasakan kehusuan dalam sholatnya. Nah, Jadi yang pertama, ayah bunda sekalian, banyak orang yang sholat, ketika sholat kita melihat di masjid, atau tadi ayah bunda sekalian sudah sering sholat tapi masih ingat A, B, C, masih ingat pekerjaan, masih ingat anak, masih ingat tugas dan lain sebagainya. Karena ternyata ada beberapa faktornya yang mempengaruhi itu semua. Jadi yang pertama faktor yang mempengaruhinya. Jadi banyak orang yang sholat saat ini, dan ini faktor ini akan saling berkaitan ayah bunda sekalian. Ya, tapi saya jelaskannya pelan-pelan. Namun sampai sejauh ini masih dipahami ayah bunda sekalian apa yang disampaikan? Masih, iya, masih. Ya, insya Allah masih dipahami. Nah, yang pertama faktor kenapa banyak orang yang khusyuk dalam sholat? Yang paling mendasar saja, banyak orang yang sholat saat ini, namun mereka sudah sholat bertahun-tahun, ya, sudah sholatnya kuantitasnya sudah banyak, tapi banyak orang yang sholat saat ini, tapi mereka tidak tahu arti bacaan sholatnya. Coba jujur dan silakan jawab dalam hati ayah bunda sekalian ya. Di antara ayah bunda di sini, ketika saya tanya misalkan Maliki Yaumiddin, apa kira-kira artinya? Yang memiliki hari pembalasan. Menguasai hari pembalasan.
Kalau misalkan sami Allah Raja. hamidah, Rajanya. Sami Allah. sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar. Oke. Coba subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah maha tinggi. Allah. Allah maha tinggi. Maha suci Allah, sesungguhnya Allah maha tinggi. Nah, ya. Dan insya Allah ya bunda sekalian, saya yakin ayah bunda di sini sudah tahu arti bacaan sholatnya. Namun boleh jadi hari ini kalau misalkan ada di antara kita yang sudah mulai lupa-lupa nih bacaan sholat, boleh jadi mungkin pertemuan kita hari ini mengingatkan kita kembali, ya, dari awal takbir sampai akhir, pastikan kita tahu arti bacaan sholat kita. Karena ini salah satu faktor untuk mencapai kehusuan dalam sholat nantinya. Jadi gimana? Bayangkan ayah bunda sekalian, kita sholat tapi tidak tahu arti bacaan sholat kita. Iya. Coba. Diibaratkan seperti ibu, mohon maaf, pernah melihat orang gila ayah bunda sekalian? Sering. Nah, coba lihat orang gila tuh. Dia ngomong kan terus-terusan, betul? Iya. Pertanyaannya, dia ngerti tidak apa yang dia sampaikan? Tidak. Tidak. Dia tidak tahu apa yang ia sampaikan. Nah, jangan sampai kita saat ini sudah sholat, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca, ya bunda sekalian. Padahal begitu luar biasa, misalkan ketika dalam Al-Fatihah saja, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta. Salam. Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita merasakan Allah yang maha pengasih, maha menyayangi kita. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita betapa yakin ini akan bertemu, diri ini, jasad ini, ruh ini akan bertemu dengan pemilik hari pembalasan daripada apa yang kita lakukan selama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan ya Allah. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah untuk apa? Untuk meminta di sana, memohon pertolongan. Karena kita sudah yakin bahwa Allah ya Khaliq, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah ya Razak, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah ya Hadi, Allah yang memberikan petunjuk dari setiap urusan kita, Allah ya Mukmin, ya Muhaimin, Allah yang maha memelihara kita. Maka jikalau kita sudah yakin itu semua ayat sekalian, kita minta kepada Allah dan kita mengetahui makna dan artinya, maka kita tidak berharap lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan sholat inilah sebagai solusi dalam kehidupan kita. Ayah bunda sekalian, bahkan penelitian kami, ayah bunda sekalian, dari beberapa survei di Indonesia, masjid, kita melakukan sebuah survei. Ternyata banyak orang yang sholat di masjid, hampir 80% ayah bunda sekalian, mereka sholat di masjid, tapi mereka tidak tahu arti bacaan sholat. Ini begitu mencenangkan ya ayah bunda sekalian. Padahal sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Boleh jadi saat ini kita belum bisa menjadi orang tua yang baik, boleh jadi karena ada masalah dengan sholat kita. Boleh jadi saat ini kita belum bisa menjadi istri, suami yang baik, karena boleh jadi masih bermasalah dengan sholat kita. Boleh jadi saat ini kita belum bisa menjadi anak yang baik, boleh jadi karena ada yang bermasalah daripada sholat kita. Atau boleh jadi saat ini kita belum bisa menjadi guru yang baik dan lain sebagainya, karena masih ada yang bermasalah dengan sholat kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, nah mudah-mudahan nih ini hanya sebagai pengingat saja. Saya sarankan bagi ayah bunda sekalian kita baca-baca kembali. Tadi sudah disampaikan oleh host kita ya, Ustaz Faisal Hanafi, ada program khatam terjemah Al-Quran. Wah, itu sangat baik sekali. Karena kenapa? Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu arti yang dia baca. Jadi seakan-akan kita memang pastinya Al-Quran ini hanya dibaca saja, pasti insya Allah sudah memberikan banyak kebaikan. Apalagi kita kalau paham daripada arti bacaannya tersebut.
Ya, begitupun dalam sholat kita. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Dibaca-baca kembali mulai dari awal ya, takbir, Al-Fatihah dan lain sebagainya untuk bisa kita pahamkan sehingga minimal-minimalnya kita tidak memikirkan yang lain ya dalam pikiran kita. Nah, itu paham ya Bunda sekalian ya, itu yang pertama. Insyaallah. Sebagai yang paling mendasar untuk kita bisa nantinya meraih kehusuan dalam sholat kita. Nah, lalu yang kedua, ayah bunda sekalian, apa? Yang kedua, untuk kita bisa merasakan kehusuan dalam sholat kita, faktor yang kedua, nah, coba saya ingin tanya ayah bunda sekalian, di sini, ketika dalam surat, kalau pas ibu bunda tadi, siapa di sini yang sudah sholat duha ataupun sholat subuh? Boleh angkat tangan. Nah, coba saya ingin tanya kepada Bunda. Tadi sholat subuh ya Bun ya? Iya. Saya ingin tanya, Ibu sholat subuh tadi ketemu Allah tidak? Ketemu. Nah, lalu apa yang Allah sampaikan? Waktu bacaan Al-Fatihah. Nah, bacaan Al-Fatihah. Gimana Bu? Ya kan ayatnya tadi Ustaz bilang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji berarti kan kata Allah, dia telah memujiku. Nah, ya Alhamdulillah ya. Nah, jadi yang faktor yang kedua ya Bunda sekalian, tadi sudah luar biasa Ibunda. Terima kasih banyak. Apa? Untuk kita bisa menghidupkan kembali ruh sholat kita. Untuk kita bisa menghidupkan kembali ruh sholat kita apa? Kita harus paham bahwa ternyata dalam sholat kita ini Allah itu menjawab ataupun Allah itu sedang berkomunikasi dengan kita. Coba bayangkan ayah bunda sekalian, kalau saat ini ibunda ngobrol dengan ayahanda, terus ibu ngobrol aja bicara, ternyata ayah diam aja. Kira-kira apa perasaannya Bu? Bete mungkin ya Bu ya, Ngambek. kesel mungkin bisa jadi. Tapi Masya Allahnya Allah tuh ayah bunda sekalian, ketika kita dalam sholat ternyata Allah menjawab daripada apa yang kita sampaikan dalam sholat. Tadi betul kata ibunda, ketika khususnya dalam surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah ternyata ada komunikasi dua arah antara kita seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita yang memiliki segalanya, ayah bunda sekalian. Contohnya seperti apa dalam surat Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan pencipta semesta alam. Ternyata Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu Allah pun menjawab, hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lalu Allah pun menjawab, hambaku memuliakanku. Lalu apa selanjutnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan ya Allah. Lalu Allah pun di sini menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku berhak apa yang ia pinta. Ternyata Allah menjawab di sini apa ya bunda sekalian? Kita berhak meminta apapun yang kita pinta, dan Allah akan mengabulkan itu semua. Lalu yang terakhir apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yaitu ya Allah yang memberikan jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang Kau yang murkai dan jalan yang Kau sesatkan. Lalu Allah pun menjawab kembali di sini ya bunda, ini antara aku dan hambaku berhak apa yang ia minta. Jadi dua kali Allah menegaskan untuk apa? Untuk mengabulkan doa kita ketika kita meminta. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk. Nah,
Jadi kita tuh hidup ini tidak terlepas dari hubungan petunjuk yang satu dengan petunjuk yang lainnya ya Bunda sekalian. Betul tidak? Jadi tanpa petunjuk Allah, boleh jadi hidup ini akan sulit, akan susah ya Bunda sekalian. Karena kenapa? Ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Contoh, karena saya seorang terapis juga ya Bunda sekalian. Saya ingin tanya, ayah Bunda sekalian, betapa lemahnya kita, bahkan untuk berpikir pun, saya ingin tanya apa? Coba, Ibunda bayangkan, kira-kira 5 menit yang akan datang, kita akan berpikir apa? Bisa terprediksi tidak? Atau 3 menit yang kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Iya, sudah malu batul gawe teteh kalata. Boleh jadi ayah Bunda sekalian, kita tidak bisa mengatur nih, kira-kira 5 menit lagi apa yang akan kita pikirkan. Tapi apa? Tapi Allah yang memberikan ilham kepada kita saat ini. Ya, Allah yang memberikan huda, petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Ya, karena kenapa? Karena hubungan antara petunjuk yang satu dengan petunjuk yang lainnya. Ini betapa pentingnya kita meminta kepada Allah. Kan ada pujuroha wa taqwaha. Jadi Allah akan tanamkan dalam diri kita hal-hal kebaikan dan begitupun lawannya. Nanti tinggal milih kita. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, terkhusus meminta dalam sholat, mendawamkan zikir dengan apapun, misalkan asmulusnya dan lain sebagainya, maka Allah akan berikan petunjuk. Atau pernah mungkin berpengalaman ayah Bunda sekalian, pernah tidak ketika misalkan sudah waktunya sholat tapi kita masih belum sholat nih, malah kita mengerjakan pekerjaan yang lain, ternyata sulit gitu dikerjakannya, nggak selesai-selesai, ya. Tapi Masya Allah, ketika kita sholat di awal waktu, sholat langsung, sampai sholat seperti enteng pekerjaan kita. Yang mungkin boleh jadi dalam pikiran kita, wah ini susah sekali. Tapi karena kita sudah minta kepada Allah, Allah mudahkan. Tapi boleh jadi yang dalam pikiran kita, wah ini mudah nih, saya kerjakan, gampang lah. Kalau Allah tidak izinkan untuk gampang, sulit itu Bu. Ya. Karena kenapa? Karena hidup kita ini rangkaian daripada petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah makanya dengan sholat ini sebuah momentum ayah Bunda sekalian, untuk apa? Untuk kita bisa benar-benar menjadikan sholat ini sebagai kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita untuk bisa menjalani hidup kita saat ini. Seseorang mulia bukan karena dia mulia, tapi Allah yang memuliakan. Ya, seorang sukses bukan karena dia sukses, tapi apa? Karena Allah berikan pertolongan dalam kehidupannya. Tanpa pertolongan Allah mungkin akan sulit ayah Bunda sekalian. Nah makanya faktor yang kedua tadi, harapannya dari setelah pertemuan ini ayah Bunda sekalian, mungkin silahkan dijawab di dalam hati masing-masing ayah Bunda sekalian. Saat ini kalau misalkan kita belum tahu nih, tadi belum hafal arti bacaannya, segera kita perbaiki dan mulai kita untuk bisa menghafal arti bacaannya. Lalu yang kedua, kalau kita saat ini belum tahu jawaban Allah dalam sholat, maka insya Allah kita pun harus kembali untuk mengetahui, mempelajarinya kembali, agar nantinya akan timbul kehusuan dalam diri kita. Ya, paham ayah Bunda sekalian? Sampai dua ini bisa mengikuti ya? Ya Allah. Oh. Ya, masih bisa mengikuti insya Allah ya. Bahkan Allah pun sampaikan, qad aflahal mu'minun alladzihum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, jadi untuk kita bisa menggapai kehusuan dalam salat kita. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan. Nanti kalau misalkan tadi Ibu subuh nih, ternyata ketika kita bacaan salatnya lupa lagi yang surat Al-Fatihahnya, belum kita tahu apa maksud daripada jawaban Allah. Nah, coba nanti di sholat zuhur dipraktekkan, kita baca nih. Ya, untuk bisa baca, banyak ibunda sekalian bisa
search di Google saat ini, kalau misalkan untuk apa jawaban Allah dalam sholat ada di sana dan lain sebagainya. Makanya itu dua hal tadi yang bisa mempengaruhi untuk bisa faktor kehusuan dalam sholat kita. Nah, lalu yang ketiga, ayah bunda sekalian, nah kita akan sedikit membahas terlebih dahulu ya tentang kehusuan itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan khusyuk tersebut, ayah bunda sekalian? Nah, mungkin saya di sini mengutip daripada beberapa para ulama, ayah bunda sekalian ya. Jadi khusyuk itu adalah sebuah pengalaman batin yang dirasakan oleh hati seseorang sehingga cukup sulit untuk menguraikan maknanya tentang namanya khusyuk tersebut. Nah, namun kalau kita mengambil dari pendapat Ibnu Qayyim Az-Jauzi, beliau menyampaikan secara bahasa apa? Khusyuk itu secara bahasa yang pertama kehinaan. Jadi menurut beliau ketika khusyuk itu kita merasa hina di hadapan Allah. Merasa hina di hadapan Allah, ya Allah saya ini banyak dosa, ya Allah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat ini, kita harus bermuhasabah terlebih dahulu. Kita punya dosa kepada orang tua, kita punya dosa kepada pasangan hidup kita punya dosa kepada anak-anak kita punya dosa kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya. Nah, kita merasa hina di hadapan Allah untuk kita bisa merasakan kehusuan. Lalu yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qayyim, beliau menyampaikan apa? Kehusuan itu apa? Kerendahan. Maksudnya apa? Kerendahan kita di hadapan Allah. Ya. Ketika kita menghadap Allah, ya Allah, saya ini rendah ya Allah. Saya ini tidak bisa apa-apa ya Allah. Jadi tadi saya mengerjakan tugas, mungkin baru setengahnya sudah selesai. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas setengahnya lagi tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Nah, jadi tidak ada rasa sombong dalam hati ini. Dalam hati ini dijauhkan daripada rasa sombong untuk kerendahan serendah-rendahnya. Gimana ayah bunda? Ternyata dalam sholat kita itu senantiasa berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah, kalau kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata Allah menjawab apa yang kita bicarakan. Cek, suara saya ada lagi nih? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Ya, ada. Putus tadi ya? Dilanjut. Nah, itu ayah bunda sekalian tadi pendapat Ibnu Qayyim. Lalu yang ketiga, ayah bunda sekalian, Ibnu Qayyim menyampaikan kehusuan itu secara bahasa apa? Yakni ketenangan. Nah, ketenangan. Jadi ketika kita akan sholat, hadirkan terlebih dahulu ketenangan. Bahasanya, kalau kata bahasa Sunda itu jangan guru musuh gitu Bu ya. Jangan tergesa-gesa ketika akan sholat. Jadi ketika akan sholat, kita tenangkan dulu hati kita. Tadi yang pertama, kita mencoba, ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun, ya Allah, ampun dosa-dosa saya, ya Allah. Ampunilah kesalahan saya hina, ya Allah. Kalau dosa saya Engkau tampakkan, ataupun kalau dosa saya tercium dengan sebuah aroma, mungkin boleh jadi betapa baunya dosa saya, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin jabatan yang kita miliki, gelar yang kita miliki, ataupun ilmu yang kita miliki tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau misalkan ada rasa sombong dalam diri kita. Dan yang ketiga tadi harus hadirnya ketenangan. Nah, itu menurut bahasa ya bunda sekalian. Lalu kalau misalkan menurut istilah, Ibnu Qayyim menyampaikan apa? Kehusuan itu adalah kesadaran hati berdiri di hadapan Robnya dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Jadi kita tuh betul-betul tunduk dan rendah. Bahkan para ulama menyebutkan apa? Kehusuan itu adalah rasa takut yang terus-menerus yang ada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadirkan rasa takut terus-menerus yang ada dalam diri kita untuk kita benar-benar minta pertolongannya kepada Allah. Nah, sekarang ayah bunda sekalian, kita sedikit praktekkan namun dengan divisualisasikan ayah bunda sekalian ya. Karena keterbatasan nih untuk penyampaiannya. Apa? Contoh seperti ini ayah bunda sekalian. Tadi sudah disampaikan ya, kalau menurut Ibnu Qayyim ada 3 hal ya, tentang bahwa
ketika khusyuk itu kita merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, merasa diri kita ini tidak berdaya di hadapan Allah, dan menghadirkan ketenangan dalam diri kita ketika akan melaksanakan sholat. Dan kita sadar bahwa di hadapan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir. Nah, coba sekarang ayah bunda sekalian, kalau misalkan kita praktikan satu, masih ada waktunya ya, insya Allah. Nah, mulai dari apa? Khusyuk itu akan hadir mulai dari yang pertama. Apa itu yang pertama? Kalau kita dalam prakteknya, sambil ibunda ayah bunda sekalian bayangkan. Kalau misalnya kita akan melaksanakan sholat, kira-kira apa yang kita lakukan sebelum sholat, ayah bunda sekalian? Wudu. Hah? Wudu. Oh, berhudu ya, betul. Nah, coba saya ingin tanya, hudu itu apa sih ayah bunda sekalian yang saat ini dipahami? Bersuci. Bersuci, oke. Ada yang lain? Yang dipahami daripada hudu itu apa sih kalau menurut ayah bunda sekalian? Mungkin ada Bersuci selain dari dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, dua. Ada yang lain selain dari jawaban yang pertama dan yang kedua? Nah, belum ada yang menjawab ya. Nah, ayah bunda sekalian coba bayangkan saat ini kita di hadapan sebuah keran yang mengalir airnya. Bayangkan ini tangan saya nih ada di sebuah keran dan mulailah mengalir air ini berjatuhan. Biasanya kita akan berhudu ya. Nah, pertanyaan coba, ayah bunda sekalian lihat di sini, kira-kira apa yang terjadi? Dosanya berguguran. Nah, dosanya berguguran ayah bunda sekalian. Nah, jadi ayah bunda sekalian, sebelum kita akan melaksanakan sholat kan berhudu. Nah, ketika kita berhudu, ayah bunda sekalian, pastikan hidupkan juga ruh kita terlebih dahulu. Contohnya apa ruh kita hidupkan tadi? Yakni apa? Ketika kita akan mulai berhudu, kita bayangkan ketika kita berhudu nih, dosa kita sedang berguguran. Karena di sini ada sebuah hal yang besar yang terjadi, yakni sedang terjadinya digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membasuh tangan kita ataupun berkumur-kumur, maka kita bayangkan dosa kita berguguran. Boleh jadi tadi sebelum sholat kita membicarakan orang lain. Boleh jadi kita sebelum sholat tadi berbohong. Boleh jadi kita tadi sebelum sholat berkata-kata kotor. Nah, maka bayangkan ketika berhudu, kita berkumur-kumur, sedang bergugurlanlah dosa-dosa kecil kita tersebut. Lalu kita membasuh wajah kita, ayah bunda sekalian. Membasuh wajah kita. Kita bayangkan betapa dosa yang kita lakukan sebelum tadi akan hendak sholat. Apa? Boleh jadi mata kita melihat kemaksiatan. Boleh jadi mata kita melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kita bayangkan sedang berguguran dosa-dosa kita. Lalu kita membasuh tangan kita. Kita bayangkan ketika kita membasuh tangan kita sedang berguguran dosa-dosa kita. Karena boleh jadi kita dulu pernah mencuri, dulu mungkin boleh jadi pernah menyakiti orang lain dengan tangan kita, pernah memukul anak-anak kita, ya dan lain sebagainya. Kita bayangkan sedang berguguran dosa-dosa kita. Kita membasuh kepala kita, ayah bunda sekalian. Kita bayangkan boleh jadi kita berprasangka buruk, kita berpikiran kotor, dan lain sebagainya. Lalu kita membasuh telinga kita. Kita sambil membayangkan, ya Allah, ampunilah dosa telinga saya, ya Allah. Karena ini akan dihisab nantinya. Mungkin saya mendengarkan riba, mendengarkan keburukan orang lain, ya, aib orang lain dan lain sebagainya. Lalu ketika kita membasuh kaki kita, kita bayangkan Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kaki kita. Mungkin boleh jadi di masa lalu kita pernah melangkah ke tempat yang maksiat. Kaki kita pernah berbuat hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, kita bayangkan itu dan hidupkan ruh kita, ya bunda sekalian. Ya, karena kalau misalkan di hudu ini lewat, Bu, Pak, ayah bunda sekalian, maka
kepada nantinya ke sholatnya pun akan apa? Akan tidak merasakan begitu totalitas nantinya. Tapi kalau kita pas ketika berwudu saja sudah merasakan seperti itu, coba nanti ibunda, ayahanda sekalian rasakan ketika sholat zuhur nanti ada sebuah getaran mungkin yang hadir dalam hati kita. Ya Allah, saya memohon ampun ya Allah, ampun ya Allah. Nah, baru kita mulai melangkah. Nah itu, paham maksud saya ya bunda sekalian sampai sejauh ini? Insyaallah Allah Ustaz. ya. Nah nanti coba ibunda sekalian praktekkan. Nah, makanya nanti diharapkan kalau bisa ketika kita berwudu itu memakai air yang mengalir ya bunda sekalian ya. Dianjurkan sekali. Nah, bahkan dalam penelitiannya pun ketika kita berwudu menggunakan air yang mengalir akan ada turun air yang akan jatuh ke tangan kita. Ini merupakan sebuah terapi ke dalam mata kita, bahkan kepada hati kita untuk menjadi tenang. Kalau dalam buku The Power of Water itu ya disampaikan, ternyata air itu sebuah makhluk ya bunda sekalian, memberikan energi kepada kita. Nah, makanya kita rasakan energi itu dan langsung kita aplikasikan. Nah itu ayah bunda sekalian, jadi mulai dari berwudu. Nah selanjutnya ayah bunda sekalian, masuklah ketika kita melangkah dari tempat air wudu. Sambil ibunda ayah sekalian, ibunda ayah bunda sekalian, bayangkan kita dari tempat wudu melangkah ke tempat sholat kita. Nah, ketika kita melangkah kepada tempat sholat kita, usahakan hati ini tetap terkait kepada Allah. Ya Allah, saya akan menghadap kepadamu ya Allah. Saya yang hina ini, saya yang rendah, yang tidak punya apa-apa ini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Rasakan getarannya ya bunda sekalian. Sambil kita melangkahkan perlahan menuju tempat sholat kita. Sudah sambil kita berunduk, ya Allah, ampun ya Allah, berikan pertolongan kepada Maafi. Nah, sudah itu, mulailah kita akan sholat sekarang. Nah, tadi saya sudah sampaikan, saya tidak akan membahas tentang fikih dan lain sebagainya, namun kita pendekatan psikologinya, agar sholat yang kita lakukan akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Nah, apa? Nah, ketika ibunda ayahanda sekalian sholat, saya ingin mempraktekkan sambil mudah-mudahan bisa terbayangkan ya, karena ini tidak bisa terlihat ketika saya menyampaikan materinya, namun divisualisasikan oleh ayah bunda sekalian. Ya, divisualisasikan. Apa? Coba bayangkan ketika ayah ibunda semua sholat, bayangkan diibaratkan seperti ini. Saya berikan contoh ataupun perumpamaan ya, ketika orang yang sholat itu, perumpamaannya apa? Ada seorang anak dan ada orang tua, anggap ibu. Ada anak dan seorang ibunda di sana, yang mana anak ini berbuat salah kepada ibu. Si anak ini berbuat salah kepada ibunda. Kesalahannya begitu kesalahan yang begitu luar biasa. Lalu si anak ini ingin menghadap kepada ibunda untuk meminta maaf. Nah, kebayang ayah bunda sekalian? Ya. Jadi ada seorang anak yang dia punya salah kepada ibunya, lalu dia ingin berniat meminta maaf kepada ibunya. Ya. Nah, akhirnya meminta maaf lah. Saya perumpamakan, ini perumpamaan ya bunda sekalian, agar lebih mudah dipahami nanti untuk pengaplikasian. Ini untuk anak-anak nih. Ya. Contohnya seperti ini. Mulailah anak ini meminta maaf kepada ibundanya. Dengan cara apa? Kalau kita perumpamakan dengan sholat seperti ini. Allahu Akbar. Kan kita sholat seperti itu. Si anak ini minta maaf kepada ibu. Anak ibu ini minta maaf kepada ibu. Mama, Adek minta maaf, Mama. Adek minta maaf telah melakukan dosa, Mama. Mohon maaf, Mama. Coba bayangkan ibunda sekalian, kalau ibunda punya anak yang berbuat salah kepada ibu, lalu anak ibu itu datang kepada ibu. Dengan pertama sambil merunduk seperti ini, datang menghadap ibu, meminta maaf. Lalu mengangkat tangannya, "Ma, Ibu, maaf, Adek melakukan salah, Ma." Pertanyaan saya, ibu akan memaafkan atau tidak? Maafkan.
Akan memaafkan tidak? Sudah mengangkat tangan minta maafnya anak ibu. Nah, saya yakin itu ibu saja akan memaafkan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya. Allah akan hadir, boleh jadi ibunda sekalian. Ya, ketika itu kita mengingat Allah, berpasrah diri kepada Allah, memohon ampun, ya Allah, pasrah. Peragaan seperti ini merupakan sebuah pasrah, Bu. Kalau kita melihat ada seorang yang sedang berperang, sudah mengangkat tangan seperti ini, sudah pasrah. Totalitas pasrahannya. Sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Bayangkan, anak ibu pasrah kepada ibu meminta maaf. Nah, setelah itu Allahu Akbar. Mulailah kita tadi membaca doa iftitah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Kita memuji Allah, Allah pun menjawab. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hambaku menyanjungku. Mungkin boleh jadi mulai hadir Allah dalam diri kita. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hambaku memuliakanku. Bayangkan ibunda sekalian, anak ibu sudah pasrah tadi, akhirnya seperti ini. Ibu, maaf Bu, maaf. Sambil tangannya disimpan di dadanya. Ibu maaf, ampun Ibu. Kira-kira apa reaksi daripada ibu? Dia merendahkan diri, mengakui kesalahannya daripada dosa yang dilakukan, daripada kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang hadir. Makanya akan ada nantinya ketenangan, Bu, dalam hati ini. Akan turun ketenangan, meskipun seberat apapun masalahnya. Kalau kita sudah mengaplikasikan konsep untuk sholat yang benar-benar kehusuan menghadap kepada Allah, merendahkan diri, mengakui dosa, ya, insya Allah akan hadir ketenangan. Nah, dan seterusnya Al-Fatihah, baca kita surat pilihan, lalu coba bayangkan Bu, apa yang kita lakukan kembali. Allahu Akbar. Anak ibu ruku, Bu, di hadapan ibu, coba bayangkan. Untuk meminta maaf. Tadi belum dimaafkan, mungkin boleh jadi. Karena merasa belum dimaafkan, dia menunduk seperti ini, masih belum juga merasa dimaafkan. Anak ibu tuh karena punya salah yang begitu besar, sampai ruku meminta maaf. Bu, maaf Bu, maafkan adik Bu, maaf. Kira-kira kalau anak kita sudah sambil ruku seperti itu meminta maaf ayah bunda sekalian, bagaimana perasaan ibu? Bagaimana perasaan ayah? Kira-kira ibu akan memaafkan tidak? Ibu saja akan memaafkan. Bagaimana Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ya Ghafur, ya Ghafar, ya Afu, ya Tawwab. Allah yang Maha Mengampun, Allah yang memberikan, yang Maha Pemaaf, Allah yang Maha Penerima taubat hadir dalam diri kita. Makanya salah satu sholat khusyuk itu yakni tumakninahnya, Bu. Jadi harus pelan-pelan. Kita hadirkan seperti itu, diibaratkan tadi seorang anak yang meminta maaf kepada ibunya. Ampun, Ma, ampun Bunda, ampun. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan ruku, ayah bunda sekalian. Anak ibu tuh beranjak kembali. Ibu, sami Allahu liman hamidah. Ibunda, maafkan adik Bu, maafkan. 2 kali melakukan gerakan seperti ini. Pasrah kembali. Berharap dimaafkan oleh ibu. Berharap dimaafkan daripada kesalahannya.
Lalu tidak cukup dengan itu, akhirnya si anak ini merasa dia tidak dimaafkan oleh ibunya. Akhirnya dia sujud, ibunda sekalian. Allahu Akbar. Bayangkan Bu, jikalau anak ibu datang kepada ibu meminta maaf dengan bersujud di kaki ibu. Kira-kira anak ibu, mama, sambil dia bersujud, kita bayangkan anak ibu bersujud di hadapan ibu, maafkan kesalahan anakmu ini, maafkan kesalahan adek, adek pernah berbuat salah, ampun, ampun. Kita mohon maaf kepada anak ibu, mohon maaf kepada ibu. Kira-kira apa perasaan ibu, Bu? Kalau anak ibu sudah meminta maaf sambil bersujud, betapa dia merasa bahwa dosa yang dia lakukan begitu sangat luar biasa kepada ibu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, ya Allah, Kau yang maha tinggi. Kita juga kepada Allah, ya Allah, ampun. Lalu bangun kembali anak ibu, Rabbik firli warhamni, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Nah, di sini kita pun, Bu, harus connect terus dengan Allah. Rabbik firli, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku, ya Allah. Bayangkan, Bu, anak ibu memohon kepada ibu, Ibu, maafkan Ade, kasihani Ade, maafkan. Kita meminta kepada Allah, wajburni, cukupilah kekuranganku, ya Allah. Kita merasa diri kita ini banyak kekurangan, ayah bunda sekalian. Ilmu, harta, dan lain sebagainya. Kita meminta kepada Allah saat itu, ya Allah, cukupilah kekurangan. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, angkatlah derajatku, ya Allah. Angkat derajatku, ya Allah, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, berikan rizki kepadaku. Yang saat ini mungkin dalam kesulitan rezeki, minta kepada Allah di momentum ini. Karena Allah hadir, ya bunda sekalian. Lalu tidak cukup nih, dia duduk di antara dua sujud. Ternyata anak bunda sekalian sujud lagi ketika itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mama, ibu, maafkan Ade, Bu, dari kesalahan yang Ade lakukan. Mohon maaf. Mohon maaf, Mama, Ibu, mohon maaf. Ternyata anak kita pun bersujud kembali meminta maaf daripada kesalahan yang dia lakukan. Pertanyaannya, ya bunda sekalian, kalau anak kita datang kepada ibu, ya tadi sudah mengangkat tangan, sudah menundukkan kepalanya, sudah ruku, angkat tangan kembali, bahkan bersujud 2 kali kepada ibunda, kira-kira apakah ibunda tidak memaafkan anaknya? Apakah kita tidak memaafkan anaknya? Pastinya kita selaku manusia yang memiliki hati nurani, kita memaafkan daripada kesalahan anak kita, ya bunda sekalian. Coba bayangkan, apalagi Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala kehidupan kita saat ini, Allah yang memiliki semuanya, ya bunda sekalian. Harta hanya titipan yang Allah berikan kepada kita, anak hanyalah titipan, suami, istri titipan, amanah kepada kita. Bagaimana dengan hadirnya orang-orang itu, bagaimana dengan hadirnya amanah itu, kita bisa lebih baik lagi, kita bisa menjadikan hal tersebut menjadi amal kebaikan untuk kita, ya bunda sekalian. Nah, oleh karena itu, ya bunda sekalian, apalagi Allah yang maha melihat setiap gerakan-gerik kita, ya, untuk selalu bisa mendengarkan. Boleh jadi kalau kita curhat kepada orang tua kita pun karena saking banyak masalahnya,
sudah tidak sanggup untuk mendengarkan curhatan kita. Kalau kita curhat kepada pasangan hidup kita, kepada suami istri kita, boleh jadi suami istri kita tidak memahami apa yang kita sampaikan. Tapi demi Allah, ayah bunda sekalian, ketika kita curhat dengan Allah, maka Allah akan menghadirkan solusi dalam kehidupan kita, pertolongan dalam kehidupan kita, ayah bunda sekalian. Makanya mudah-mudahan sholat ini bisa menjadi momentum untuk perubahan diri kita bisa lebih baik lagi. Sholat ini bisa menjadi momentum untuk kita bisa merasakan Allah hadir dalam kehidupan kita. Nah, bahkan tidak cukup ayah bunda sekalian, ternyata anak ibu meminta maaf kepada ibu sekali saja tadi. Sudah sujud 2 kali. Bahkan masuk ke rakaat kedua. Kita 2 rakaat sholat subuh, ayah bunda sekalian, memohon ampun anak ibu. Masuk ke sholat zuhur 4 kali kita bersujud. Masuk ke sholat asar, tambah 4 lagi. Masuk sholat maghrib, tambah 3 rakaat. Masuk sholat isya, tambah 4 rakaat. Coba bayangkan kalau anak kita berulang kali hadir datang kepada ibunda untuk memohon, meminta maaf, memohon pertolongannya. Pertanyaannya, apakah ayah bunda akan memaafkan anaknya? Insya Allah maafkan. Pasti akan memaafkan anak kita. Begitupun juga apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuknya kepada kita semua. Nah, itu bunda sekalian sampai akhir. Sebenarnya ini panjang juga pembahasannya. Ini saya persingkat saja ya bunda sekalian, ya karena berhubung waktu. Tapi mudah-mudahan tadi sedikitnya dipahami sampai salam, kita salam ya, dan selesai lalu kita berzikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pas ketika berzikir pun kita memohon ampun kepada Allah. Berzikir pun memohon ampun kepada Allah, lalu kita berdoa, meminta dari setiap apa yang kita butuhkan, daripada setiap yang kita hajatkan, sehingga disitulah Allah mengabulkan, mudah-mudahan mengabulkan doa kita, dan pastinya doa kita akan Allah kabulkan. Kalau saya diajarkan oleh guru saya, beliau menyampaikan, jadi doa kita tuh pasti dikabulkan. Ciri-ciri doa kita dikabulkan, ayah bunda sekalian. Ketika kita sholat di sholat zuhur berdoa di sana, ciri-ciri sholat ketika kita berdoa di sholat zuhur itu dikabulkan apa? Ketika kita mampu melaksanakan sholat asar untuk berdoa kembali, itu tandanya Allah sudah mengabulkan doa kita. Dan Allah insya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Tergantung kita tahu polanya seperti apa, pola agar Allah mengabulkan doa kita. Salah satunya kan tadi jangan sampai penghambat doa itu apa? Boleh jadi dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dosa-dosa. Karena salah satu penghijab daripada doa kita kepada Allah adalah dosa yang belum kita taubati. Kalau kita dosanya kepada sesama, maka kita minta maaf. Orang tua kita, teman, sahabat, anak, dan lain sebagainya. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita segera bertaubat, memohon ampunan. Boleh jadi kita pernah syirik, ataupun dan lain sebagainya. Ya, memohon ampunan. Kalau dosa kita sudah dihapuskan, maka akan sampailah doa kita, ya bunda sekalian. Dan ini akan menjadi percepatan untuk doa kita akan dikabulkan. Ya, bahkan kalau saya dalam kajian saya dalam Asmaul Husna ya bunda sekalian, kenapa dalam Asmaul Husna ini ternyata nama-nama Allah itu yang paling banyak itu nama-nama untuk kita bertobat kepada Allah. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Afu. Kalau rizki, ya Allah ya Razak, ya Wasi, yang maha meluaskan, tidak banyak, tapi ternyata ampunan itu sampai 4 yang dalam Asmaul Husna. Nah, ini menunjukkan apa ya bunda sekalian, betapa kita penting untuk kembali kepada Allah, memohon daripada ampunan yang Allah berikan ampunan kepada kita semua, seperti itu ya. Nah, itu ayah bunda sekalian, mungkin kurang lebihnya yang tadi pemaparan, mungkin saya singkat-singkat ya Bu ya. Daripada penjelasan yang tadi sudah disampaikan, tapi mudah-mudahan dipahami ayah bunda sekalian ya. Jadi tadi ketika kita sholat, ingat ada faktor-faktornya kita harus pahami, minimal tadi harus tahu arti bacaannya, terus ada percakapan kita dengan Allah,
Lalu tadi pun kita hadirkan, ya, menurut tadi Ibnu Qayyim itu, ketika kita sholat, kita merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak berdaya, rendahkan diri kita, lalu apalagi rendahkan diri kita dan hadirkan ketenangan dalam kehidupan kita, hati kita, sehingga kita seolah-olah ini merupakan sholat terakhir saya, ya Allah. Kalau saat ini saya tidak Engkau ampuni, ya Allah, maka celakalah saya, ya Allah. Ya Allah, ampuni, ya Allah. Seperti tadi. Nah, mudah-mudahan bisa terbayang dan bisa terasa ya Ibu Ayah Bunda sekalian ya. Nanti silahkan cek ketika nanti Ibunda ya Bunda sholat zuhur, mulai tadi berwudu, lalu melangkah ke tempat sholat kita, dan tadi rasakan sholat kita, ya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin Ayah Bunda sekalian ya, secara singkatnya ya materi tentang sholat khusyuk yang nantinya menjadikan kita kemudian bisa berakhlak yang baik, berakhlak Al-Quran, dan bisa mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya sebagai materinya. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada